Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Vivian Reni Laraswati dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Ya, ini adalah podcast pertama yang aku buat. Sebenarnya tujuannya sebagai penugasan dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Podcast ini berjudul Cerdas Bermedia Sosial sebagai Wujud Multiliterasi bagi Generasi Baru. Ya, membahas mengenai media sosial. Tentu sudah sangat tidak asing karena kita semua, bahkan sampai detik ini kalian menonton video podcastku, ya sebagai salah satu penggunaan dari media sosial ini kan. Nah, perkembangan teknologi informasi membuat komunikasi masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis. Ya dong, termasuk dengan kehadiran media sosial ini. Media sosial merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang diakses melalui jaringan internet. Dengan media sosial yang paling banyak digunakan, diantaranya ada YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, terus ada Spotify, Joox. Dan kalian tahu kan pastinya aplikasi yang sedang hype banget nih ya. Aplikasi yang sedang ramai-ramainya menjadi media sosial yang sangat menghibur. Tahu kan apa? Ya, TikTok. Dimulai dari anak-anak sampai yang tua pun menggunakan aplikasi ini loh. Keren kan? Meskipun ada manfaatnya dan tentunya tidak ya. Dengan media sosial ini tentu membuat sirkulasi serta arus pergerakan di dunia maya menjadi ramai. Beragam hal dapat diakses dan beragam hal pula dapat dibagikan di media sosial. Nah, tadi kan menyinggung sedikit mengenai media sosial. Ya, selanjutnya ini mengenai multiliterasi. Multiliterasi merupakan paradigma baru dalam pembelajaran literasi. Literasi sendiri sudah melebar, artinya tidak terbatas loh pada kegiatan baca tulis, tetapi itu lebih kompleks pada praktik akulturasi sosial dan budaya yang mengarahkan pembelajaran untuk mengenal, memahami, mengaplikasikan, dan membudayakan nilai-nilai sosial budaya tersebut ke arah yang lebih baik. Penggunaan model pembelajaran ini berasaskan teknologi, melahirkan sebuah proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu tentu dong melahirkan sesuatu yang sangat-sangat kreatif dan inovatif. Keterampilan yang harus dikuasai agar terciptanya pembelajaran multiliterasi adalah kemampuan membaca pemahaman yang tinggi, kemampuan menulis yang baik, keterampilan berbicara, dan keterampilan menguasai berbagai media digital. Nah, keempat keterampilan itu tidak akan lepas dari penguasaan literasi dan integrasi bahasa dengan ilmu lain untuk memperoleh pengetahuan dan dapat mengkomunikasikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, penerapan pembelajaran multiliterasi ini dapat memenuhi tantangan pendidikan dan tuntutan zaman dewasa ini yang secara keseluruhan dapat membantu seseorang dalam mempertahankan eksistensinya dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, pembelajaran multiliterasi ini dirasa sangat penting loh untuk diterapkan dalam pembelajaran baik formal maupun informal. Nah, multiliterasi ini tentu beriringan dengan media sosial yang hampir setiap hari, setiap waktu kita gunakan, bahkan menjadi belahan jiwa kali ya kan? Karena saking gak bisa lepasnya, atau bahkan saking gak bisa jauhkan. Ya. Dalam perkembangan penggunaan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru, tidak lagi hanya sekadar berperan sebagai kanal menyampaikan pesan dan menyerap informasi, tetapi lebih jauh berperan dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku publik.
mempengaruhi pengambilan keputusan institusi, kelompok masyarakat, dan turut andil dalam pengembangan kesadaran kolektif opini publik. Selanjutnya, tadi itu kan kita membahas mengenai sedikit media sosial dan multiliterasi. Nah, apa sih manfaat dari media sosial ini gitu kan? Sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget. Nah, sebelumnya itu aku sudah membaca beberapa artikel, berita, jurnal mengenai media sosial ini, terutama manfaatnya ya. Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari media sosial ini diantaranya ada sarana interaksi. Nah, sarana interaksi itu media sosial dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kerabat lainnya yang jangkauannya jauh. Maksudnya gimana ya? Oh ya, nih jadi apalagi nih contohnya ya, aku kan anak rantau, keluargaku dan aku jaraknya jauh ya. Jadi kalau misalkan ingin bertukar kabar, saling menuntaskan rindu ya kan, jadinya kita bisa lewat video call atau telepon. Nah, memudahkan bukan? Selanjutnya yaitu sumber informasi. Sosial media menjadi sumber informasi yang mudah dan cepat diakses untuk dikonsumsi masyarakat luas. Maksudnya gimana ya? Nih, kita kan sering banget ya menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, menggunakan YouTube untuk mencari informasi-informasi yang kita butuhkan. Misalkan, aku menggunakan sosial media Instagram sebagai wujud pengekspresian diri aku dan juga sebagai sarana edukasi. Kenapa sih aku bilang sarana edukasi? Karena aku bisa memfollow orang-orang atau akun-akun yang dimana postingannya itu bisa memberikan ilmu. Contoh nih, salah satu akun yang aku ikuti itu ada akun mengenai psikologi. Nah, mengapa aku ikut itu gitu kan? Karena itu bermanfaat banget loh. Jadi kita tuh bisa tahu ilmu-ilmu atau informasi mengenai psikis atau gangguan jiwa atau apa saja gitu penyakit dalam psikis. Nah, selain itu ada akun yang melatih public speaking. Nah, nanti di akun tersebut itu mereka biasanya memberikan cara-caranya atau memotivasi kita untuk bagaimana sih cara public speaking yang baik gitu kan. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat dan mengedukasi sekali. Selanjutnya terdapat sarana hiburan. Di saat kita jenuh, pasti kita ingin menghiburkan diri kita dong dengan cara kita bisa bersantai sembari menonton film, melihat foto atau mendengarkan musik, dan bahkan berbagai konten kreatif yang dimuat di media sosial lainnya. Jadi kejenuhan kita itu dapat terobati. Apalagi di tengah pandemi ini kita sangat-sangat harus membatasi interaksi kita terhadap orang-orang luar di sana, interaksi secara langsung. Jadinya tentu membosankan kan kalau di rumah saja, makanya itu media sosial berperan sangat di era ini. Selanjutnya, sarana menghasilkan pendapatan. Nah, media sosial ini menjadi peluang kita untuk mengumpulkan pundi-pundi, ya kan? Kenapa sih? Karena kalau kita bisa menggunakan media sosial dengan cermat, itu pasti sangat bermanfaat buat kita. Apalagi media sosial ini berpeluang untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis. Nah, jadi bisa menambah pendapatan tuh. Selain itu, yang manfaat sudah aku jelaskan, tentunya pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita sebagai milenial atau pemuda generasi bangsa
harus cerdas dan teliti dalam menggunakan media sosial agar dimanfaatkan sebagai sarana kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Banyak hal yang harus diperhatikan dengan penggunaan media sosial. 1. Buatlah konten atau postingan yang menginspirasi sekaligus memotivasi bagi orang lain yang membaca maupun melihatnya. Jadi sebisa mungkin akun-akun kita atau akun sosial media kita itu bisa memberikan edukasi ke orang banyak supaya akun kita itu bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya, tidak memposting postingan yang mengandung sindiran atau olok-olokan provokasian yang membuat orang lain menjadi tersinggung. Kenapa sih? Ya, media sosial itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif saja ya. Jangan sampai media sosial ini menjadi tempat untuk saling mengejek-ejek. Itu sangat tidak boleh. Selanjutnya itu menghindari pembuatan atau membuat kata-kata ataupun konten yang mengandung unsur sara, pornografi, dan kekerasan. Ingat ya, kita bebas untuk berekspresi, tetapi kita harus tahu batasan berekspresi kita. Jangan sampai kebebasan kita itu berdampak buruk atau berdampak negatif buat diri kita maupun buat orang lain. Selanjutnya yaitu teliti dalam menyantumkan informasi pribadi di akun media sosial. Jangan sampai identitas kita itu bocor karena itu akan mengundang tindakan kejahatan terhadap akun kita. Selanjutnya, dan ini terakhir, tidak menyebarkan hoaks. Sumber informasi harus jelas dan benar. Jangan sampai menyampaikan kabar yang tidak benar, karena ada pasal UU ITE loh. Jadi, sebisa mungkin kita harus menyebarkan informasi yang akurat, ya. Dan tentunya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak jelas. Karena maupun kita berekspresi apapun, kita tetap ada batasannya. Karena kita juga dilindungi dari UU ITE. Jangan sampai kita membuat kesalahan-kesalahan dari tindakan kita sendiri. Media sosial ini tentu sangat bermanfaat, sangat memberikan hal-hal yang positif ke diri kita apabila kita bisa menggunakannya sebaik mungkin, secerdas mungkin. Karena ini bisa menjadi sesuatu yang buruk apabila kita tidak menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran, ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat penuturan aku yang kurang jelas ataupun terdapat kesalahan, mohon dimaklumkan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.